Selamat Waalaikumsalam. pagi, jelang siang untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini, Bapak Haji Heri Iskandar, selaku pemantik pada ngobrol Kamis siang hari ini. Yang terhormat pimpinan Bawaslu Kota Kendari, Ibu Bawadin Nur Iman, selaku narasumber pada ngobrol Kamis juga siang hari ini. Yang terhormat para Ketua Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, yang terhormat para pimpinan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, yang terhormat teman-teman staf yang sempat hadir pada acara atau ngobrol Kamis pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih sempat berkumpul untuk berdiskusi dalam rangka mengikuti atau dalam rangka diskusi studi kasus tentang pembahasan baru dalam pemilu terakhir. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, oleh karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga beliaulah satu-satunya umat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya umat yang sangat jadi panutan untuk kita semua. Olehnya itu, sebagai umatnya, kita senantiasa bersalawat kepadanya dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan-ucapan itu kita bisa mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk memperkaya perspektif diskusi kita pada siang hari ini, kita sudah hadir Bapak Haji Heri Iskandar selaku pengarah atau pemantik pada acara ngobrol Kamis kita siang hari ini. Mungkin langsung saja kepada Pak Haji Heri, dengan hormat, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Saudara Bara, yang saya hormati, narasumber kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Ada Ibu Bawadin Nur Iman dari Bawaslu Kota Kendari, rekan-rekan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, dan staf sekretariat yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama permohonan maaf kami dari Bawaslu Provinsi, berhubung giat kita ini sedikit terkendala ini karena beririsan dengan kunjungan Bawaslu Republik Indonesia. Ada Ibu Loli, ada Pak Deputi juga di Tanah Buton ini, sehingga giat kita ini harus molor sampai kurang lebih 1 jam. Tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi halangan buat kita beraktivitas, kembali memperkaya hasanah kita dalam forum diskusi, apalagi hari ini topik yang diangkat soal studi kasus dan pembahasan baru dalam pemilu terakhir. Dan mudah-mudahan narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini mampu menyajikan atau kalau istilahnya ada isu seksi yang diangkat sehingga bisa menjadi masukan buat kita semua tentunya.
teman-teman bisa mendapat tambahan atau nutrisi terkait isu-isu baru atau isu yang terbarukan dalam pemilu terakhir. Ini tentunya dalam rangka peningkatan kapasitas kita semua. Sekali lagi dalam setiap kesempatan saya menyampaikan bahwa sebagai manusia itu kita adalah tempat atau sarang segala kekurangan atau hilap. Nggak ada yang sempurna di antara kita. Maka diskusi Kamis ini tentunya adalah sarana untuk bagaimana menutupi kekurangan-kekurangan itu. Kata pasarnya, ada yang saya tahu, yang tidak kau tahu. Ada yang kau tahu, yang tidak saya tahu. Nah, artinya ada yang saya ingat, itu yang tidak kau ingat. Ada yang kau ingat, itu yang saya lupa. Nah, tentu diskusi ini menjadi ajang kita saling mengingatkan atau saling mengisi. Yang saya tidak tahu menjadi saya tahu lantaran melalui diskusi ini. Saya lupa mungkin saya bisa diingatkan kembali dalam momentum seperti ini. Jadi oke, diskusi kita boleh alot, debat kita bisa atau tanggapan bisa sedikit menajam, tetapi saya selalu mengingatkan tetap pada konteks atau koridor yang tentunya daerah ketimuran kita. Ini bukan ajang siapa yang hebat, ini bukan ajang unjuk gigi, tapi saya selalu menekankan bagi kita saling melengkapi. Kita tetap menjadi satu kesatuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu mungkin sebagai pemantik di awal, tapi kita bisa tajam setajam silet sekali lagi, tetapi bukan untuk gagah-gagahan, bukan unjuk gigi atau bukan harus mendapat saya yang pokoknya kalau bukan saya begini, enggak ada seperti itu. Sekali lagi di awal saya sampaikan, kita selidiki, kita sehingga tujuannya semua pengawas pemilu di Sulawesi Tenggara ini punya kapasitas, punya kemampuan terhadap bidang yang kita geluti ini. Itu mungkin Pak Moderator pengantar dari saya sementara, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita berdiskusi mengikuti sumber dengan sama. Mudah-mudahan ada hal atau ada manfaat yang kita dapatkan di sela waktu yang sudah kita sempatkan ini, sehingga tidak ada yang menjadi sia-sia dalam aktivitas kita. Itu sebagai pengantar dari saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tentu di awal juga saya sampaikan bahwa kita ini kalau sarangnya hilap, sudah memang ada pada kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertindak sebagai pemantik diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin langsung saja kepada narasumber utama kita, Ibu Bawode Nuriman SPD, Koordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Kendari. Kepada Ibu Bawode Nuriman, waktu dan tempat pula disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Bara selaku moderator dan juga staf di Bawaslu Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua sehat selalu, amin ya Allah. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Pak Haji Heri, yang juga pada kesempatan ini berlaku sebagai pemantik dalam diskusi Kamis kita. Satu hari banyak makna. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Polsek-Kasek Sulawesi Tenggara yang sempat bergabung, dan tentu saja juga teman-teman staf yang sangat berbahagia.
Pada kesempatan ini, beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh Ibu Kambak, juga Pak Haji untuk berlaku sebagai pembicara dalam ngobrol Kamis kita pada hari ini. Sebelumnya saya lihat di jadwal itu sebenarnya 9 Oktober, tapi pada akhirnya ternyata jadinya hari ini. Dan tema yang dikasih adalah studi kasus dan pembahasan baru dalam pemilu terakhir. Nah, bagi saya, karena tema ini masih sangat umum untuk dibicarakan di Bawaslu Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara, dan masih banyak butuh referensi dan diskusi untuk membahas banyak hal terkait dengan pembahasan baru dalam pemilu terakhir ini. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang studi kasus. Karena kalau misalnya kita membahas tema ini, tentu saja yang kita bayangkan adalah ujungnya adalah perubahan regulasi. Soal kendala-kendala kita di lapangan dan dampak-dampak yang tentu saja kita temukan ketika kita melaksanakan regulasi yang ada selama ini, khususnya di penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran itu sendiri. Kita di Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing. Sehingga karena ini masih pembahasannya secara umum, sehingga saya mencoba membahasnya lebih spesifik untuk berbicara tentang bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu di 2024, problematika dan solusinya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk membagikan saya izin berbagi slide di diskusi kita kali ini. Oke. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Oke, terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Penyelesaian sengketa proses pemilu 2024, problematika dan solusinya. Nah, yang saya bayangkan ketika saya mengutak-atik materi ini adalah pada kesempatan ini sepertinya saya akan, istilahnya saya akan mengajari ikan berenang begitu. Apalagi teman-teman semua yang saya tahu, teman-teman yang di kabupaten kota lain yang banyak penanganan pelanggarannya, yang ada laporan sengketa, walaupun pada akhirnya misalnya itu tidak putus di tengah jalan, teman-teman tentu saja lebih berpengalaman. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Haji tadi, bahwa setiap diskusi kami tentu saja sifatnya kita akan saling berbagi. Yang kurang akan ditutupi oleh teman-teman yang lebih, dan yang lebih tentu saja kita akan saling menutupi. Sehingga ini adalah materi saya yang akan saya bagi ke teman-teman sekalian. Sebagai pengantar, sengketa proses pemilu adalah perselisihan yang terjadi sebelum atau selama tahapan pemilu terkait keputusan penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU, yang dianggap merugikan peserta pemilu. Bawaslu itu sendiri memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan Bawaslu itu sendiri sebagai pisau kita dalam bekerja. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan undang-undang lainnya yang relevan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses itu sendiri di Bawaslu? Ini sesuai dengan Perbawaslu, Bapak Ibu sekalian. Tentu saja proses yang pertama adalah pengajuan permohonan sengketa oleh peserta pemilu. Kemudian waktu pengajuan yang memang sudah diatur dalam Perbawaslu itu sendiri.
kemudian kita melakukan verifikasi administrasi dan materi, mediasi dan atau musyawarah, temukan yang melaporkan dan yang terlapor itu sendiri, mediasi pada proses mediasi dan musyawarah itu, kemudian adjudikasi, putusan, dan waktu penyelesaian. Tipe atau objek sengketa dalam proses pemilu. Yang pertama, sengketa antar peserta pemilu. Sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU itu, penyelenggara teknis ya, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum, baik di kabupaten, di kota maupun di Bawaslu provinsi, serta KPU provinsi serta KPU RI tentu saja. Objek keputusan yang bisa dijadikan sengketa meliputi keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kota, berita acara, dan keputusan terkait dengan pendaftaran calon, daftar calon, verifikasi partai politik, dan lain-lain. Lalu bagaimana peran dan fungsi Bawaslu dalam proses penyelesaian itu sendiri? Yang pertama adalah memfasilitasi hak peserta untuk mendapatkan keadilan administratif, menjadi lembaga kuasi yudisial menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi. Bertindak cepat agar sengketa tidak menghambat tahapan berikutnya dalam proses pemilihan itu sendiri, kemudian menjamin transparansi dalam proses pengajuan, pemeriksaan, dan putusan. Lalu kendala-kendala apa saja yang ada dalam proses penyelesaian sengketa pemilu? Yang pertama, dan ini semua kendala yang ada di sini tentu saja Bapak Ibu sekalian, secara umum kita tahu bahwa kendalanya secara umum adalah ini. Pertama adalah waktu yang sangat terbatas dalam proses penyelesaian itu sendiri. Waktu yang sangat terbatas, kemudian kurangnya bukti formil dan material, misalnya kayak gitu. Selanjutnya, pemahaman peserta tentang aturan itu masih rendah. Lalu kondisi geografis dan infrastruktur, kemudian kapabilitas SDM dan pengawasan lokal, intervensi politik atau tekanan eksternal, dan selanjutnya adalah keterbatasan transparansi yang real time. Lalu dampak dari kendala yang ada itu sendiri, yang pertama, sengketa terlambat diselesaikan, padahal tahapan pemilu tetap berjalan dan keputusan tetap harus diberlakukan. Dan kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, di sana adalah ada potensi ketidakadilan terhadap peserta itu sendiri. Lalu dampak dari kendala itu yang selanjutnya adalah partisipasi peserta pemilu yang menurun karena ketidakpercayaan terhadap penyelesaian sengketa. Nah, poin yang ini saya pikir penting untuk kita perhatikan secara bersama-sama. Lalu yang selanjutnya, rasa keadilan publik terganggu, kemudian biaya, waktu, dan sumber daya yang lebih besar untuk penyelesaiannya yang ideal. Dan ini dampak dari kendala ini kayaknya Bapak Ibu sekalian ini perlu kita diskusikan pada kesempatan ini. Sekali lagi ini menjadi ajang kita untuk berbagi seperti yang sudah disampaikan juga oleh pemantik tadi di awal. Selanjutnya solusi dan rekomendasi. Nah, sebagaimana idealnya diskusi kita setiap Kamis, mestinya memang khususnya pada hari ini hasil diskusi kita mestinya memang ada rekomendasi-rekomendasi yang kita keluarkan yang ini sekiranya itu membawa dampak positif bagi kita gitu, baik di kabupaten kota maupun di provinsi untuk Sulawesi Tenggara. Dan kita harapkan bahwa solusi-solusi atau rekomendasi-rekomendasi yang kita keluarkan itu bisa berdampak baik dan bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk perubahan regulasi, tentu saja perubahan regulasi ke arah yang lebih baik dan untuk Bawaslu secara umumnya pada akhirnya nanti gitu. Kita bisa memikirkan hal-hal yang seperti itu. Yang pertama adalah sosialisasi dan literasi aturan lebih intensif lagi. Kemudian peningkatan kesiapan bukti dan dokumentasi
perbaikan sistem informasi, penguatan SDM, fleksibilitas administrasi, pengawasan dalam dan audit internal, kemudian kolaborasi antar lembaga. Karena jujur saja kalau misalnya Bawaslu itu sendiri bekerja secara mandiri, itu tidak akan maksimal juga, sehingga diperlukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Ada beberapa contoh penerapan solusi dan ini sudah diterapkan juga ke beberapa daerah. Penggunaan loket dan layanan SIPS untuk memudahkan pengajuan sengketa secara online maupun secara offline, dan hal ini secara langsung. Kemudian distribusi buku panduan dan atau buku saku PSPP untuk jajaran pengawas pemilu dan peserta pemilu. Walaupun memang selama ini itu kita sudah lakukan, tapi tentu saja kita harus lebih maksimal lagi. Selanjutnya adalah pelatihan Panwascam, pengawas tingkat kecamatan mengenai pencatatan pelanggaran dan pembuatan berita acara sebagai bukti. Sebagai penutup, dalam diskusi kita sebelum saya serahkan kembali kepada moderator, PSPP di Bawaslu adalah instrumen penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam pemilu, tetapi kendala administratif, bukti, pemahaman, dan waktu bisa menghambat efektivitas dalam penyelesaian sengketa proses dalam pemilu. Nah, dengan solusi strategis yang jelas dan komitmen dari semua pihak, penyelesaian sengketa bisa lebih cepat, transparan, dan adil. Barangkali Bapak Ibu sekalian, pimpinan, itu saja yang bisa saya bagikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan sharing melalui fasilitas dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi dari narasumber utama sudah banyak hal yang diulas terkait studi kasus yang sudah disampaikan tadi soal penyelesaian sengketa proses pemilu 2024, problem serta solusinya. Tadi juga sudah disinggung soal kendala-kendala dalam proses penyelesaian pemilu, dan secara umum tadi narasumber juga sudah menjelaskan secara umum. Kemudian tadi apa dampaknya dari penyelesaian dari sengketa proses itu. Tadi juga narasumber sudah banyak mengulas. Nah, kemudian apa solusinya? Tadi juga sudah banyak disinggung oleh narasumber, tinggal teman-teman saja yang hadir dalam ruang diskusi ini bagaimana bisa kita mengeksplor apa yang menjadi topik dari yang kita diskusikan pada siang hari ini. Olehnya itu, saya selaku moderator membuka sesi tanya jawab. Untuk kloter pertama, saya buka 3. Saya persilakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau masukan dari teman-teman. Saya persilakan. Ada Ketua Bawaslu Wakatobi tadi saya lihat, mungkin bisa ada tanggapan terkait diskusi kita pada Kamis siang hari ini. Terima kasih. Mungkin lanjut dulu karena saya ini baru masuk, saya belum tahu materi tadi yang dibawakan. Nanti saya bisa menyimak dulu dari teman-teman, baru insya Allah di keduanya saya bisa sampaikan ini. Makasih Pak Ketua Bawaslu Wakatobi yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Kemudian ada Komisioner Bawaslu Buton Utara juga tadi membersamai kita. Mungkin ada yang mau disampaikan pertanyaan atau saran atau tanggapan baru terkait diskusi kita pada siang hari ini. Bagi mengendarai masalahnya ini, saya hanya sebatas menyimak dulu.
Saya Pak tidak moderator, berani memberi pertanyaan atau masukan kepada narasumber. Oke, Pak oke baik. moderator, Pak moderator izin. Bisa barangkali teman-teman ketua atau anggota yang SDP gitu, yang sudah 2 periode untuk menambahkan apa yang sudah saya berikan tadi. Bisa misalnya ketua Wakatobi atau ketuanya kita di Kota Kendari atau Pak Musliman atau Pak Arfis atau siapapun tuh. Instruksi narasumber jangan dibatasi. Ada juga andalanku itu, Kordi P3S Yamuna. Ada komisioner dari Bawaslu Konsel yang kebetulan menangani proses penyelesaian sengketa yang hadir di ruang Zoom kita. Mungkin ada saran, masukan, tanggapan, atau pertanyaan? Kasih dulu Butur. Izin mungkin moderator Muna masuk. Saya ingin yang bertanya. Apakah izin masuk bertanya atau bagaimana ini? Bertanya moderator, bertanya. Oh begitu, silakan kalau begitu saya persilakan. Langsung saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara, ada Pak Pim Aji, Pak Haji Heri. Yang saya hormati teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota beserta staf Kabupaten Kota, staf provinsi. Mungkin saya simpel saja karena ini ngobrol kami kita hari ini itu terkait dengan studi kasus pembahasan baru dalam pemutaran akhir. Tadi narasumber telah menyampaikan beberapa materi yang kemudian itu saya melihat terkait dengan proses penyelesaian sengketa ini, dan ini kemudian kami alami kemarin, ya. Jadi mungkin saya minta kepada narasumber untuk kemudian memberikan trik-trik khusus, karena terkadang kita sebagai pengawas, kemudian kita mengawasi semua proses tahapan pada saat pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan, tetapi juga kita kemudian berada sebagai pengadil atau sebagai pihak yang kemudian memimpin adjudikasi seperti proses penyelesaian sengketa kemarin kita, itu ada peserta pemilu yang kemudian digugurkan kepesertaannya, tetapi yang bersangkutan meminta atau mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten. Nah, ini kemudian menjadi aneh dan lucu kita ketika misalnya kita kemudian sebagai pengawas, ini harus kita bawahi, bahwa kita ini mengawasi. Ada hal yang kemudian mengakibatkan peserta pemilu yang bersangkutan itu digugurkan kepesertaannya. Ya, sebagai konsekuensi katakanlah kita kemarin yang partai yang bersangkutan itu tidak kemudian membuka RKDK atau terlambat menyampaikan rekening dana kampanye, sehingga berkonsekuensi pada pembatalan yang bersangkutan atau partai yang bersangkutan untuk kemudian dibatalkan kepesertaannya. Nah, dalam proses itu kita kemudian mengawasi sampai kemudian kita Bawaslu Kabupaten, pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota beserta staf itu kemudian sampai bermalam di KPU Kabupaten Kota masing-masing. Sehingga ini kemudian aneh dan kita kadang-kadang berpikir sudah tahu bahwa memang itu konsekuensi perbuatannya gitu. Tetapi juga kita kemudian diminta untuk memediasi, kemudian memimpin jalannya proses penyelesaian sengketa ini, sehingga trik-trik itu seharusnya muncul dari kita yang kemudian kadang-kadang kami sendiri ini dibuat kelimpungan, Mbak. Jadi olehnya itu saya minta kepada narasumber atau teman-teman yang lain lah yang pernah mendapatkan proses kasus sengketa di KPU Kota masing-masing, supaya ini kemudian ke depan kita bisa kemudian mengeluarkan jurus-jurus itu gitu. Saya kira itu mungkin moderator, narsum. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini pertanyaan dari teman Bawaslu Muna. Beliau hanya meminta ide atau ilmu dari narasumber
terkait sengketa yang sering terjadi di lapangan. Mungkin ini langsung saja kepada narasumber untuk merespon atau menanggapi. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ya, soal terima kasih Pak Kordif, Pak Mustar. Pertanyaannya soal kita yang sebagai pengawas, tapi pada akhirnya kita juga yang kemudian harus memfasilitasi atau memediasi mereka dalam proses penyelesaian sengketa itu. Nah, iya, beberapa kabupaten di pemilu kemarin memang ada beberapa calon peserta pemilu yang digugurkan karena soal ada kasus LKDK atau apa itu yang memang tidak di-upload tepat waktu, tidak selesai di-upload pada waktu yang telah ditentukan. Dan ini sebenarnya begini, kalau untuk kasus itu, bagi saya, menurut saya Bapak Ibu sekalian, entah bagaimana menyebutnya, apakah misalnya itu kelalaian atau seperti apa. Tetapi kalau misalnya kita harus mencari siapa yang salah, mungkin juga kita bisa melakukan itu. Karena lagi-lagi bahwa waktu atau tahapan dalam setiap proses dalam pemilu itu sendiri memang kita sudah tahu. Waktunya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian adalah ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah betul-betul sudah ditahu. Teman-teman dari penyelenggara juga baik di penyelenggara teknis dalam hal ini KPU juga sudah melakukan sosialisasi untuk masing-masing tahapan itu sendiri. Nah, tinggal bagaimana peserta itu sendiri dalam memaksimalkan waktunya. Nah, beberapa kasus bukan hanya di proses ini soal ketepatan waktu dan sebagainya itu dalam proses pemilu, tetapi juga setiap misalnya ada pelanggaran yang sekiranya itu di mata masyarakat itu adalah sebuah pelanggaran, tetapi kemudian teman-teman di Bawaslu melihat bahwa itu adalah bukan sebuah bentuk pelanggaran karena misalnya tidak ada bukti atau apa, itu masyarakat selalu meminta dan orang-orang tertentu selalu bilang Bawaslu di mana gitu. Bawaslu ada di mana? Kenapa Bawaslu tidak bekerja secara maksimal? Selalu kan ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Saya pikir kalau misalnya hanya Bawaslu yang dicari itu menjadi tidak adil juga gitu. Itu menjadi tidak adil juga bagi saya karena Bawaslu sudah bekerja secara maksimal, teman-teman tahu sendiri pekerjaan teman-teman itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa kita maksimal dalam melakukan pengawasan, kita bersosialisasi dan sebagainya, itu kita sudah tahu persis. Tetapi soal literasi masyarakat, literasi kepada peserta pemilu itu juga penting. Setiap tahapan, setiap proses memang harus dilalui, betul-betul harus dilalui. Jangan kelalaian daripada peserta itu sendiri dilimpahkan ke pihak lain, dilimpahkan ke penyelenggara, baik itu teknis maupun kita sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Yang itu bagi saya itu yang harus dimaksimalkan. Lalu bagaimana soal peran kita? Kita mengawasi tapi kita mengadili juga, kita memediasi juga. Saya pikir tugas kita sebagai pengawas dan pengadil dalam hal ini itu juga sudah diatur dalam Perbawaslu kita. Nah, memang itu peran kita adalah seperti itu. Pada akhirnya memediasi dan melakukan proses ini adjudikasi itu sendiri. Soal trik dan tipsnya, sosialisasi tahapan itu harus kita maksimalkan dan kalau kenyataan di lapangan, setiap kegiatan, kalau misalnya kita mengikuti setiap proses kegiatan itu sendiri, dan ini sebenarnya sangat ironi juga. Peserta pemilu ada dari partai politik misalnya, untuk setiap kegiatan itu selalu diundang untuk datang gitu. Hampir semua juga mengisi daftar hadir. Mau sosialisasi kegiatan apapun, hampir semuanya mengisi daftar hadir begitu. Tetapi masih ada juga kesalahan-kesalahan yang terjadi
misalnya kayak gitu. Masih ada juga kesalahan-kesalahan yang memang dilakukan gitu. Ada tahapan-tahapan yang dilewatkan yang pada akhirnya kita kerepotan untuk hal yang seperti itu. Tapi soal kerepotan itu adalah tugas kita, tapi bagaimana kita mencoba lagi memaksimalkan sosialisasi. Bagaimana kita bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meminimalisir itu. Literasi sangat penting menurut saya. Sosialisasi soal aturan itu. Tahapan-tahapan itu yang memang tidak harus dilewatkan, yang harus diikuti secara maksimal supaya tidak ada kekeliruan lagi, supaya tidak ada lagi keterlambatan-keterlambatan itu sendiri. Supaya tidak ada lagi alasan-alasan bahwa kita jelek jaringannya atau apa. Karena kan tahapannya kita sudah tahu ini, batas uploadnya kapan gitu. Daerah kita soal kondisi geografis kita sudah tahu. Daerah ini jaringannya jelek, yang di sana yang agak bagus tuh gitu. Jadi memang kita harus siapkan gitu. Jadi soal pengetahuan itu, pemahaman itu terhadap peserta pemilu juga perlu terus-terus ditekankan bahwa ya Anda yang mengetahui kondisi geografisnya dan administrasinya, Anda tahu sendiri seperti apa, kendalanya apa, dan kita harus Anda harus memikirkan solusinya gitu supaya tidak ada kendala dalam proses tahapan itu sendiri, sehingga kita di Bawaslu juga bisa bekerja secara maksimal. Yang hal-hal yang misalnya bisa kita cegah, ya kita cegah. Kalaupun misalnya juga kita harus melakukan mediasi dan adjudikasi, itu sudah tugas kita dan konsekuensinya memang harus kita lakukan. Begitu saja barangkali dari saya tanggapan dari pertanyaan dari Pak Wardi. Pak Mustar, saya kembalikan. Ya, baik. Tadi sudah ada tanggapan dari narasumber, mungkin cukup ya dari tanggapan tadi. Saya tanggapi sedikit mungkin, Pak Moderator. Ya, lanjut. Jadi seperti kita sampaikan oleh narasumber beberapa trik umum ya yang kemudian kita bisa gunakan, tetapi terkadang kita ini ya, Kita yang di Baro, saya di Mawere. banyak mata yang juga mengawasi dan melihat kita. Yang di luar yang datang kan di luar? Iya. Lalu kemudian pada saat proses tahapan pelaksanaan pemilu ini, bukan hanya kemudian masyarakat yang mengawasi dan melihat kita, tetapi sesama peserta juga kemudian saling mengawasi dan melihat. Karena memang saya contohkan kami di Muna kemarin ya, bahwa itu adalah salah satu partai yang kemudian digugurkan pesertaannya. Nah, dalam proses itu kita awasi betul, Pak. Kita awasi betul bagaimana itu peserta kemudian dikonfirmasi untuk kemudian menyampaikan sesegera mungkin, supaya ini kemudian tidak berkonsekuensi. Tetapi mungkin, moderator, karena ini juga pernah kita alami, saya mungkin bisa mungkin karena yang pimpin kemarin itu pada saat mediasi itu adalah ketua kami Al-Afzal Naim, mungkin beliau bisa berbagi trik. Dan alhamdulillah kemarin itu putus di mediasi. Walaupun misalnya kedua belah pihak ini kemudian di awal saling kemudian semacam berdebat begitu, pada akhirnya ketua kami itu kemudian bisa menyelesaikan hanya sampai pada tahap mediasi. Jadi mungkin Pak Ketua Bawaslu Muna luar biasa kemarin dalam melaksanakan proses mediasi kemarin, mungkin bisa berbagilah kepada kita semua. Saya kira itu mungkin moderator siapa tahu bisa diminta kesediaan ketua. Yang saya lihat ada beliau ini. Saya kira itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada permintaan dari sama-sama Komisioner Bawaslu Muna. Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua. Saya lupa, saya menyapa Pak Ketua sebagai senior. Mohon maaf. Mungkin bisa memberikan ide atau trik-trik terkait pengalaman yang pernah Pak Ketua lewati dalam hal proses penyelesaian sengketa pemilu. Kepada Pak Ketua Bawaslu Muna, saya persilakan untuk membagi ilmu. Woi, ilmu apa itu lah?
Tips dan triknya dalam proses penyelesaian sengketa di pemilu kemarin, Pak Ketua. Oh, sengketa apa? Sengketa prosesnya atau sengketa apanya nih? Sengketa proses yang kemarin, Pak Ketua. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kawan-kawan semua. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi yang sempat bergabung di kegiatan ini. Yang saya hormati pemateri. Yang saya hormati rekan-rekan semua, para peserta kegiatan. Jadi saya mungkin sedikit berbagi pengalaman terkait mediasi yang pernah kami lakukan di Muna. Ya, ini terkait antara peserta pemilu sama KPU. Yakni terkait putusan KPU yang menyampaikan bahwa salah satu peserta pemilu tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu di 2024 kemarin. Yang pertama yang kami lakukan itu, yakni mungkin sesuai prosedurnya, mungkin pertama pesertanya mengajukan permohonan sengketa di kantor di Bawaslu, dan pada prosesnya kami melakukan beberapa tahapan dalam penyelesaian proses sengketa itu, yang dimana secara prosedur kami sudah lakukan di Bawaslu, yang dimana yang sudah diatur dalam Perbawaslu terkait prosedur penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya kami diberi kewenangan dengan peraturan tersebut untuk memediasi penyelesaian tersebut, penyelesaian sengketa tersebut, di mana kronologisnya itu peserta pemilu yang dalam hal ini PSI di soal pendaftaran caleg, karena ada beberapa caleg itu yang tidak memenuhi syarat menurut KPU, dan kami sudah lakukan juga pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan kami, memang ada beberapa kekeliruan dan itu bisa dilakukan perbaikan, dan itu secara ketentuan juga memenuhi syarat, sehingga kami dengan KPU saya memediasi langsung dengan peserta pemilunya terkait terkait syarat yang ditentukan itu, dan akhirnya para pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan difasilitasi oleh Bawaslu, dan dengan beberapa syarat, yakni terkait apa yang menjadi kekurangan di KPU untuk segera ditindaklanjuti. Jadi terkait mediasi ini sebenarnya dilihat dari pokok permohonan yang disengketakan, terkait apakah ini bisa diselesaikan secara mediasi atau memang tidak bisa dilakukan secara mediasi dan langsung dilakukan proses persidangan. Terkait sengketanya sebenarnya kita lihat dari soal masalahnya apa, karena tidak sewenang-wenang juga kita langsung melakukan mediasi, karena kita lihat juga pokok persoalannya apa, apakah bisa diselesaikan di mediasi atau tidak. Tapi pada intinya semua tahapannya kami lakukan, dan itu berakhir di tahapan mediasinya. Karena kalau saya mau ingat-ingat kembali juga sudah cukup lama juga itu kejadian. Jadi sebenarnya kalau kita mau meminimalisir sengketa ini, sebenarnya juga ini menjadi tanggung jawab juga kita Bawaslu.
kalau ada sengketa juga masuk di Bawaslu, berarti memang pos pengawasan kita agak kurang. Pada dasarnya kalau ada sengketa itu pengawasannya kurang. Saja. Dari saya sekian mungkin. Berdasarkan pengalaman itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Muna. Mungkin tadi cukup beberapa pengalaman yang sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu Muna terkait proses mediasi, proses sengketa proses pemilu. Mungkin ada teman-teman juga mungkin yang lain yang pernah melakukan langkah yang sama terkait mediasi proses pemilu ini. Ada pengalaman mungkin? Pak Moderator, Ya, pemantik boleh masuk toh? silakan Pak. Nah, Tidak jalan diskusi kalau pemantik tidak diberi ruang. Tidak. Jadi baik, begini. Ini karena diskusinya menarik, artinya apa yang narasumber sampaikan, terus lahir pertanyaan, sekelumit tadi soal proses penyelesaian sengketa, narasumber mengulik soal limitasi waktu, dan terus di satu sisi penanya dari Kabupaten Muna, Pak Mustar menyampaikan bahwa kita ada pada posisi yang mengawasi dan mengadili. Nah, sebenarnya kenapa menjadi menarik? Itu yang ingin kita cari sebenarnya, kita gali lebih jauh. Apakah proses penyelesaian sengketa ini ada beberapa hal, mungkin soal limitasi waktu, apakah masih relevan dengan waktu yang begitu singkat di tengah padatnya jadwal tahapan misalnya, itu sebenarnya yang ingin kita cari. Apakah dengan pengalaman kita selama ini terhadap limitasi waktu ini kurang atau apa segala macam, sehingga bisa menjadi rumusan untuk kita bawa ke forum yang lebih tinggi. Ini kalau soal limitasi waktu kita ini terkendala di sini. Kedua, soal kita yang mengawasi dan kita yang mengadili, sebenarnya memang itu posisi dilema. Apalagi disampaikan tadi Mas Bram bahwa kalau ada sengketa itu pengawasan yang lemah. Tetapi perlu kita ketahui bersama menjadi catatan bahwa tidak selamanya juga begitu. Kita tahu bersama bahwa pada proses tahapan pencalonan, verifikasi partai politik, laporan LHKPN, pencalonan, syarat calon, memang ada beberapa kendala sebenarnya yang yang membatasi akses pengawasan kita. Hanya silon, LHKPN kan hanya atau yang di mana di kantor accounting itu kan kita hanya hasil saja, yang baru hasil yang diperlihatkan itu kan tidak otentik juga. Nah, kita ingin diskusi ini berkembang, apa sih sebenarnya masukan-masukan dan solusi yang bisa lahir, misalnya untuk fungsi pencegahan agar sengketa tadi tidak terjadi. Apakah kita harus mendorong bahwa akses dokumen terhadap hal-hal yang berhubungan atau yang berpotensi sengketa itu diberikan kewenangan lebih kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu secara umum. Misalnya kita tidak menjadi selama ini pendamping saja. Misal kalau KPU melakukan verifikasi, kita ngikut-ngikut di sana melakukan verifikasi, tetapi jujur saja apa yang kita lihat selama ini itu kan hanya misalnya hadir di soal verifikasi ijazah, itu kan hanya minta maaf, ini yang kita dapati kan hanya sampai di sekolahnya, misalnya sampai kepada instansi yang berwenang, tetapi kan
secara substansi tidak melihat pada sumber dokumennya. Kadang-kadang hanya regis, memastikan hari ini tanggal sekian sudah dilakukan verifikasi apa segala macam terhadap syarat calon A, B misalnya. Tetapi secara substansi dokumen itu hampir tidak kita ketahui. Nah, ini yang menjadi menarik. Kita ingin berharap dalam diskusi kita ini ada rumusan apakah perlu kita mendorong bahwa pengawasan terhadap administrasi yang berpotensi sengketa itu, misalnya Bawaslu ini meminta meminta sedikit dinaikkan, bukan hanya sebagai pendamping saja, kalau bisa dokumen itu diberikan secara autentik ke Bawaslu sehingga Bawaslu juga bisa melakukan penelitian administrasi, dapat memutuskan secara langsung, sehingga ini juga menjadi bagian pencegahan dari terjadinya sengketa. Sebenarnya itu yang menjadi menarik untuk kita kupas lebih jauh, teman-teman Sulawesi Tenggara ini. Nanti yakin saja teman-teman peserta diskusi Kamis ini, tim di Bawaslu Provinsi itu meramu semua masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan maupun apa yang disampaikan narasumber. Insya Allah kalau ada momentum kita akan menyampaikan. Tetapi kita ingin lebih paripurna menyampaikannya. Tentu kalau kita menyampaikan bahwa ini tidak relevan, ini aturan ini tidak relevan lagi dengan dinamika demokrasi yang berkembang ini, atau kami minta misalnya kewenangan yang sedikit lebih tadi, misalnya tadi seperti saya contohkan bahwa akses dokumen itu harus kita peroleh secara autentik sehingga dapat kita lakukan. Misalnya kan bisa saja begini, misal proses sengketa tidak perlu lagi kalau akses dokumen secara autentik diberikan ke Bawaslu, lantas kita dapat melakukan penelitian atau kita langsung melakukan proses misalnya klarifikasi terhadap ijazah si A, si B dan berdasarkan itu kan bisa langsung kita putus melalui rekomendasi. Ini enggak memenuhi syarat misalnya. Setelah kita lakukan penelitian ini enggak memenuhi syarat. Ini kan kendala-kendala yang selalu menjadi sumber potensi masalah. Apakah penyelesaian sengketa ini masih relevan di tantangan demokrasi ke depan, atau kalau kita diberi kewenangan yang lebih, langsung kan kita bisa merekomendasikan. Ini sebenarnya yang kita mau cari, efektif itu yang baik, yang mana? Itu yang ingin kita gali lebih jauh, teman-teman. Mohon sumbang saran, masukannya. Nanti teman-teman staf juga, kalau mungkin tidak ada kesempatan bertanya pada siang hari ini, tentu saya harap bisa tertulis masukannya, dikirim sehingga tim di provinsi dapat merumuskan seperti apa yang disampaikan narasumber tadi. Ada tindak lanjut dari giat-giat kita. Mungkin saya begitu, Pak Moderator. Mudah-mudahan diskusi ini masih bisa berkembang di sisa waktu ini sehingga ada rumusan yang tentunya bisa kita istilahnya jadi tambahan hasanah buat kita semua. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mantik Pak Haji Heri. Selanjutnya mungkin saya kira untuk pertanyaan dari Bawaslu Muna tadi, saya kira cukup ya. Kita melangkah lagi pada pertanyaan selanjutnya. Izin Pak, apakah bisa melakukan pertanyaan? Silakan Pak. Oh baik, sebelumnya Pak Moderator, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fatul Hidayat dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara. Mengenai tadi yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan hari ini berbicara mengenai sengketa.
Karena seperti kita ketahui bahwasanya pemilu pada tahun 2024 itu telah terjadi atau dapat dikatakan banyak terjadinya sengketa-sengketa terkhusus di pemilihan kepala daerah. Sehingga saya sebagai CPNS yang baru terkhusus di Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Sulawesi Tenggara itu memiliki banyak pertanyaan, Pak, sebenarnya mengenai kita sebagai peran anak muda. Karena Bawaslu Sulawesi Tenggara itu kemarin kalau tidak salah ada 50 CPNS yang tersebar di Sulawesi Tenggara. Salah satunya itu di Kolaka Utara 2, dan itu seorang anak muda atau dapat dikatakan Gen Z. Karena mau tak mau, kita sebagai anak muda adalah penerus untuk Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya bagaimana kita mengawal dan mengawasi demokrasi di Indonesia. Sehingga pertanyaan saya mungkin bisa di-sharing pengalaman Bapak Ibu sekalian untuk kami sebagai anak muda, apa yang perlu harus kita lakukan atau apa yang harus kami siapkan sebagai pengawas muda untuk mengawal demokrasi di Indonesia agar demokrasi ke depannya lebih baik lagi. Dan yang kedua, mengenai sengketa. Kemarin sengketa menjadi sorotan di rapat DPR, pernah saya lihat di TikTok dan media sosial, Bawaslu itu berada di urutan ketiga dari ketiga lembaga, yaitu KPU, DKPP dengan Bawaslu. Sehingga pertanyaan saya itu, apa yang harus dilakukan Bawaslu agar minimalisir tidak terjadinya sengketa atau bahkan sengketa itu tidak terjadi di dalam suatu pemilihan, terkhusus di pilihan pilkada, karena pemilihan pilkada itu dapat dikatakan keras. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, dari Kolaka Utara tadi ya. Tadi saya sempat menangkap pertanyaannya soal sebagai seorang ASN, sebagai seorang anak muda juga, sebagai penerus, pengawal dan pengawas demokrasi yang baik, sebagai anak muda kira-kira hal apa yang mesti kami lakukan, kira-kira begitu. Yang kemudian yang kedua adalah soal sengketa, bagaimana juga meminimalisir sengketa itu sehingga tidak terjadi. Mungkin narasumber bisa memberikan saran sebagai seorang anak muda dari Ibu narasumber. Saya persilakan. Yuk, terima kasih moderator. Iya, Pak Fatul, terima kasih dari Kolut ya soal apa peran anak muda yang bisa dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran dalam pemilu dan pilkada barangkali ya, termasuk bagaimana meminimalisir sengketa itu sendiri. Sebenarnya yang dilakukan oleh Fatul sebagai anak muda dengan ikut bergabung di Bawaslu sendiri adalah itu sudah menjadi salah satu niat yang memang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilihan itu sendiri, baik itu pemilu maupun di pemilihan itu sendiri. Sebenarnya niat itu, langkah itu juga sudah menjadi salah satu hal yang dilakukan gitu. Terus yang selanjutnya, kalau di Bawaslu itu sendiri, selain daripada Bawaslu dari RI sampai pada di kabupaten kota, kemudian kecamatan, kelurahan dan desa, sampai pada akhirnya nanti masing-masing TPS selalu ada satu PTPS. Dan semua tingkatan itu sama-sama bekerja untuk meminimalisir pelanggaran dan sengketa itu sendiri. Selain daripada perangkat itu yang memang sudah disiapkan sesuai regulasi, Bawaslu sendiri punya peraturan Bawaslu soal pengawasan partisipatif, dan di Perbawaslu 2 tahun 2023, dan di Perbawaslu itu saya pikir sangat jelas apa peran masyarakat, bukan hanya anak muda ya, bukan hanya generasi muda yang ikut berperan di situ, tapi seluruh lapisan masyarakat berhak dan wajib mengawasi proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri.
pesta demokrasi itu sendiri. Nah, sebagai Bawaslu, melalui Perbawaslu itu, kita melakukan beberapa kegiatan, bentuk-bentuk daripada pengawasan itu sendiri. Tentu apa? Terus saja kita selalu melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu apakah misalnya bentuknya itu ada dalam forum resmi, dalam sebuah ruangan, kita mengundang teman-teman komunitas atau lembaga-lembaga pemuda, komunitas-komunitas masyarakat, komunitas mahasiswa dan sebagainya, komunitas perempuan dan lembaga-lembaga tertentu, itu dilakukan di ruangan atau misalnya kadang kita turun ke jalan. Ada forum warga misalnya. Dalam Perbawaslu soal pengawasan partisipatif itu semuanya sudah dijelaskan. Tinggal bagaimana implementasi di kita, di Bawaslu. Apakah misalnya kita maksimal mengundang masyarakat untuk itu ikut terlibat di dalam proses pengawasan pemilu itu sendiri atau tidak gitu. Nah, selain itu kan juga ada yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif juga ada juga gitu. Bawaslu sudah maksimal menyiapkan fasilitas itu. Tinggal sekali lagi di kita apakah maksimal kita lakukan. Tuh. Nah, soal sosialisasi ini kita mesti melakukan evaluasi-evaluasi tertentu gitu. Untuk melihat lagi seberapa berhasilnya kita di pengawas pemilu dalam semua tingkatan itu, dalam semua kegiatan itu. Apakah misalnya dengan adanya forum warga atau desa percontohan anti politik uang misalnya, apakah misalnya dengan membuat komunitas-komunitas semacam itu atau forum-forum semacam itu, apakah maksimal atau tidak? Dan kita kalau misalnya kita mau lihat tingkat keberhasilan kita harus benar-benar jujur apakah komunitas-komunitas itu betul-betul aktif ikut melakukan pengawasan partisipatif atau tidak gitu. Seperti misalnya kita di Bawaslu Kota Kendari melaksanakan MOU dengan beberapa program studi di UHO misalnya dengan teman-teman di ilmu politik gitu. Sebelumnya mereka melakukan PKL di kantor gitu, lalu kemudian kita tetap membangun komunikasi untuk membuat MOU untuk terus bekerja sama melakukan pengawasan dalam proses pemilu dan pemilihan gitu di pilkada itu. Saya kira langkah-langkah seperti itu terus juga kita bisa lakukan gitu, dan kita harus berani mengevaluasi apakah itu berhasil atau tidak gitu. Tetapi untuk saat ini kami belum melaksanakan itu ya. Memang harus di ini juga. Kami belum melaksanakan evaluasi itu, tapi tentu saja ke depannya kami di Kota Kendari akan mengevaluasi itu. Apakah dengan MOU itu kita berhasil meminimalisir pelanggaran atau tidak gitu. Dan teman-teman di kita, menurut saya kita harus berani mengevaluasi itu, melakukan itu. Apakah forum warga itu berhasil atau tidak, desa anti money politik itu berhasil atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Dan tentu kita harus menyusun indikator-indikator tertentu atau alat kerja tertentu untuk melihat tingkat keberhasilan kita. Anak muda betul-betul harus berpartisipasi dalam proses pengawasan dan pencegahan di sengketa pemilu itu. Dan bergabungnya kita di sini itu adalah salah satu langkah positif yang menunjukkan bahwa kita komit untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Saya pikir begitu Pak Fatul, dan untuk lebih jelasnya saya pikir kita akan sama-sama melihat lagi Perbawaslu tentang pengawasan partisipatif itu sendiri. Saya pikir itu Pak Bara, saya kembalikan. Ya, makasih Ibu Kordif. Memang persoalan sengketa ini kadang-kadang untuk meminimalisir sengketa supaya tidak terjadi, memang pimpinan Bawaslu Kota Kendari dalam hal ini Ibu Kordif sendiri atau Pak Ketua memang kadang-kadang selalu melakukan memprioritaskan kepada kita untuk selalu melakukan pengawasan dan pencegahan. Kemudian juga memang arahannya Pak Ketua ini untuk saya sendiri sebagai staf ya, yang saya dapatkan dari pimpinan saya adalah mengintensifkan sosialisasi dan diskusi sesama kita juga
sesama staf sebelum turun lapangan. Kemudian Pak Ketua selalu mengarahkan kepada kita untuk memahami regulasi yang ada. Dan yang ketiga adalah ketika kita turun di lapangan itu Pak Ketua selalu mengarahkan identifikasi soal kerawanan supaya bisa diminimalisir. Yang kedua, yang terakhir Pak Ketua selalu menyampaikan ya sosialisasi partisipatif kepada semua pihak, kepada teman-teman ormas, paguyuban, kalau kita ketemu di luar kita diskusi. Begitu kira-kira. Hanya sekedar menyambung dari apa yang disampaikan oleh pimpinan saya, Ibu Kordif Bawaslu Kota Kendari. Mungkin itu teman dari CPNS Kolaka Utara. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya mungkin si ada Wakatobi. Oh, Pak Katobi. Ya, silakan Pak Ketua. Mungkin Ya, terima kasih. masih ada waktu 15 menit Pak Ketua, karena kita mau rehat ini salat. Ya, kita persingkat. Ya, baik Pak Ketua, silakan. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Haji Heri, yang saya hormati teman-teman ketua anggota dan staf yang sempat berfoto. Pak Indra itu juga ada, Pak Udia. Siap, mohon izin yang saya hormati Pak Provinsi, Pak Indra, dan pimpinan yang lain yang sempat bergabung. Izin saya langsung saja karena mengingat waktu kita agak singkat. Memang kalau kita melihat kasus di setiap pemilu maupun pilkada kan rata-rata hampir sama ini. Kasus-kasusnya itu yaitu pertama dari segi regulasinya kekosongan hukumnya, kemudian ada yang multitafsir, kemudian juga dari segi pelanggarannya ya pelanggaran ASN, money politik, kemudian administrasi. Terkait dengan pelanggaran ini tentu seperti yang sudah disampaikan narasumber bahwa dari sisi sosialisasinya harus kita maksimalkan, tetapi ada satu sebenarnya yang paling menarik itu dari sisi pelanggaran administrasi berkaitan misalnya dengan persoalan dokumen pencalonan peserta pemilu dan dokumen calon anggota DPRD ini. Selalu kita terkendala dengan persoalan bahwa ada dokumen-dokumen yang dikecualikan. Nah, hal ini barangkali yang perlu kita dorong bersama adalah bagaimana caranya dari tingkat pusat ini, dari BPI, melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan itu, misalnya kalau terkait dengan administrasi pendudukan dengan Kementerian Dalam Negeri ini, bagaimana bisa didorong supaya Bawaslu juga itu bisa menjadi wali data, sebagaimana dengan KPU, karena itu selalu terkendala di situ kita. Jadi kalau saya kira tinggal yang perlu didorong ini bagaimana kemudian di DPR itu bagaimana regulasinya itu kemudian tidak ada kekosongan ataupun multitafsir. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian Bawaslu itu bisa menjadi wali data sehingga kita bisa mengakses dokumen-dokumen pencalonan. Saya pikir kalau dari saya itu barangkali yang perlu kita dorong bersama ini. Ya, terima kasih. Baik Pak Ketua Bawaslu Wakatobi, saya kira apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Wakatobi tadi itu mungkin hanya sebatas saran saja ya Pak Ketua. Siap. Iya. Kalau masih ada yang lain silakan. Masih ada waktu 10 menit lagi karena kita sudah memasuki waktu salat zuhur. Sambil menunggu yang lain, Pak Moderator, saya ingin bilang terima kasih dulu ke Ketua Wakatobi. Betul bahwa memang kita harus ini sih ada dari hasil diskusi kita kali ini, saya ingin dari kita semua ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita hasilkan untuk perbaikan regulasi. Salah satunya soal dokumen ini gitu, yang memang kita harus bisa akses seperti yang dilakukan oleh KPU. Saya kembalikan lagi. Ya, baik Ibu Kordif. Mungkin saya mohon izin kepada para peserta Zoom, saya minta Pak Ketua Bawaslu Kota Kendari, mungkin karena kita sebagai tuan rumah bisa memberikan kita sedikit arahan atau masukan untuk hasil untuk diskusi kita pada siang hari ini. Saya persilakan Pak Ketua.
Terima kasih Pak Bara. Sebenarnya sudah cukup bagus, sudah cukup apa yang disampaikan Bu Kordi, masukan beberapa teman-teman. Ya pada prinsipnya memang satu, untuk Kota Kendari itu selama saya juga sudah di periode kedua sampai hari ini, alhamdulillah selama pencalonan dan lain sebagainya belum pernah ada sengketa proses pemilu yang ditangani oleh Bawaslu. Memang saya sepakat bahwa yang pertama mestinya fungsi lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan itu mestinya dia bisa mengakses seluas-luasnya terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diawasi. Jadi mestinya tidak bisa KPU berdalil bahwa ini informasi yang dikecualikan kecuali terhadap pihak lain. Tapi Bawaslu itu adalah bagian dari penyelenggara pemilu yang bertugas untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu tidak bisa dibatasi oleh ketentuan keterbukaan informasi publik, misalnya yang mengharuskan kita juga harus memohon informasi begitu. Jadi tidak bisa, inilah kemudian menjadi kendala-kendala kita di dalam proses pengawasan yang pada ujungnya nanti ketika ada bermasalah di kemudian hari ya larinya juga ke kita. Kan mestinya ini diantisipasi dari awal. Ada kewenangan lebih yang diberikan kepada lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan. Ini masukan-masukan saja. Yang berikutnya memang ada hal-hal tahapan tertentu, misalnya soal tadi yang disinggung oleh Mustar, LADK, laporan dana kampanye dan lain sebagainya, yang keterlambatannya bisa berkonsekuensi kepada proses diskualifikasi yang pada ujungnya juga pasti melahirkan sengketa yang ditangani oleh Bawaslu. Memang ada beberapa pendekatan seperti yang kita lakukan dalam pengawasan itu. Memang terutama di hari terakhir itu kita pepeti betul KPU. Kita perintahkan KPU untuk mengawasi, rajin menghubungi, berkomunikasi dengan liaison officernya supaya memastikan bahwa sebelum batas akhir waktu mereka itu sudah mengirim, karena pendekatannya kan belum pada benar atau tidaknya laporan yang diberikan, tapi paling tidak sudah masuk laporan itu. Kita tapi di sisi lain kan menjadi majelis ketika dalam proses yang harus bersifat pasif. Jadi keaktifan yang akan menjadi fakta persidangan itu yang mati. Jadi apa kita? Silakan sih. Baik, saya lanjut. Di sisi yang lain adalah kita harus menggali fakta. Nah, yang menjadi problematika kita ketika menangani sengketa adalah bagaimana hasil-hasil dokumen hasil pengawasan itu bisa di-generate menjadi fakta persidangan. Sementara di kita ini adalah majelis. Beberapa pihak dulu kita pernah mengundang, baik Hakim Tun dan lain sebagainya juga memang belum memberikan solusi. Akhirnya apa yang terjadi hasil pengawasan kita itu cukup menjadi keyakinan kita majelis dalam memutus. Itu menjadi kendala-kendala kita dalam melakukan penanganan ini. Saya kira ini masukan saja tambahan, sama seperti Pak Hudia tadi. Jadi saya ralat, ini bukan pengarahan, bukan apa ya, karena tadi diminta oleh moderator sebagai tuan rumah narasumber di diskusi ini. Ya itulah beberapa kendala yang kita hadapi, termasuk soal bagaimana proses adjudikasi misalnya. Proses sengketa ini kan harus didahului mediasi. Sementara di hasil pengawasan kita, jelas kita menemukan ada pelanggaran misalnya yang kemudian berujung pada diskualifikasi atau tidak ditetapkanlah pasangan calon tertentu misalnya ketika mediasi. Ya kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mustar tadi, bahwa ya mediasi mestinya sudah tidak, karena ada hasil pengawasan kita. Tapi memang kita berhadapan pada satu soal prosedur, aspek prosedur yang harus kita lewati. Tapi memang kita hati-hati menggunakan kewenangan di mediasi ini, karena jangan sampai kemudian
mediasi kita melahirkan kesepakatan dua pihak yang sesungguhnya melanggar undang-undang. Misalnya kita sudah tahu bahwa ini persoalannya karena tidak memenuhi syarat misalnya. Dokumennya tidak cukup dan lain sebagainya. Atau terlambat menyampaikan laporan. Hasil pengawasan kita juga menggambarkan demikian. Tapi ketika kemudian dibawa ke mediasi, mereka menyepakati kesepakatan yang sudah nyata, kita juga turut mengabulkan mediasi itu. Itu juga menjadi kendala kita. Karena memang di undang-undang sudah digariskan bahwa tidak boleh menyepakati dalam mediasi itu hal-hal yang bertentangan dengan salah satunya itu peraturan undang-undangan. Saya kira itu tambahan saja dari saya, bukan pertanyaan tapi masukan saja dan beberapa persoalan yang dikemukakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kota Kendari. Selanjutnya mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, saya kembali kepada pemantik. Pak Haji Iskandar mungkin masih membersamai? Masih. Sedikit mungkin, moderator. Ya, silakan Pak Pimpinan. Jadi begini mungkin. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Kita Kota tadi, artinya pembelaan dari Kita Kota tadi itu saya kira sangat tepat. Cuman sedikit saja masukan juga ini mungkin dari saya. Jadi untuk kedepannya ya. Untuk generasi-generasi kita ke depannya yang mau jadi Bawaslu lagi. Artinya pertama, itu yang kita harus pahami pertama terkait pemahaman kita terkait regulasi undang-undang kepemiluan dalam hal ini mungkin terkait soal sengketa ini. Karena begini juga, karena percuma juga kita diskusi soal hal-hal sengketa, soal DPT, soal pelanggaran, tapi kalau regulasinya itu kita tidak pahami agak repot. Akhirnya kita jadi bulan-bulanan. Dan seperti apa pembelaan dari ketua tadi itu, saya kira luar biasa itu. Ini sudah ada panggilan dari Majid ini. Ya. Kembalikan. Pak Ketua mungkin ada tambahan arahan atau seperti apa? Mohon Tidak, sudah dikembalikan. Oh, sudah tadi. Ya. Selanjutnya kembali ke pemantik. Baik, moderator. Anda tutup. Bagaimana? Ini saya langsung tutup atau gimana? Boleh secara resmi. Oke. Arahan. Tunggu dulu Pak Haji. Sama tutup dulu Pak Haji. Baru kan ke Pak Haji. Oh, narasumber mau nutup dulu. Itu Pak Haji, masa begitu? Oh, boleh. Silakan, Bu narasumber. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Haji sekali lagi sudah mengajak saya untuk berbicara di siang hari ini dalam diskusi Kamis ini. Tentu saja saya juga selain sebagai narasumber juga sebagai peserta dalam diskusi kita kali ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa harapan kita tentu saja setelah diskusi ini ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita hasilkan bersama-sama untuk kita ajukan dalam sekiranya nanti bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam perbaikan regulasi kita ke depannya. Dan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu Ketua yang sudah memberikan saran, pertanyaan, dan arahannya dalam diskusi kita kali ini. Saya juga berterima kasih banyak. Itu menjadi tambahan pemahaman juga bagi saya. Terima kasih juga Pak Haji sekali lagi. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke pemantik Bapak Haji Heri Iskandar. Langsung saja Pak. Moderator, jadi begini, saya menanggap dari diskusi kita pada hari ini ada beberapa poin sebenarnya lahir, tetapi saya menanggap ada satu semangat yang sudah lahir dari Kolaka Utara, adik-adik kita yang CPNS baru ini. Nah, ini yang akan saya jadikan penutup di penghujung acara kita, bahwa saya ingin berpesan kepada adik-adik kita yang CPNS yang baru ini. Terima kasih Pak Fatul Hidayat
ini sudah menjadi wakil. Saya sangat senang hari ini ada CPNS yang sudah bersuara. Sebenarnya saya menunggu-nunggu dari waktu ke waktu. Saya ingin berpesan kepada adik-adikku semua yang CPNS ini bahwa jangan batasi diri kalian di Bawaslu. Kalau kalian hanya bilang saya ini kan SDM, saya ini pengawasan apa segala macam. Saya ingin berpesan kepada kalian semua 50 orang lebih ini itu pahami Bawaslu secara general. Jadikan diskusi Kamis ini sebagai kalau orang bilang itu kultum-kultum, itu untuk mengisi kita sebelum keluar. Dan saya ingin melihat itu di provinsi saya sudah sampaikan kepada ASN yang baru ini, jangan ini. Bahkan ada beberapa itu saya sudah kasih beberapa divisi. Ini penempatan saya sengketa, iya biar kau disengketa deh. Nah, saya simpan di JDIH. Kamu yang di pengawasan bantu-bantu teman di mana? Di divisi hukum. Makanya saya bilang pahami Bawaslu secara general, karena logo yang melekat di baju saudara itu logo Bawaslu. Tidak menutup kemungkinan ketika kita keluar orang pasti akan bertanya, ini soal sengketa ini gimana Pak? Mas Anda mau jawab? Oh minta maaf saya tidak tahu, karena saya Bawaslu di SDM. Nah itu masyarakat pasti tidak akan tahu. Nah saya juga mau bagi trik kepada CR nih, karena tadi suara itu mengatakan kami ini gengsi. Oke, gengsi, saya kasih tantangan seperti ini. Kita nggak perlu bicara kuantitas. Ini yang 50 orang lebih ini, saya ingin teman-teman yang 50 orang ini bagaimana menjadi lilin. Ini istilahnya bagaimana teman-teman yang baru ini bisa menjadi virus Bawaslu. Jadi saya kasih tantangan, adik-adik ini yang baru, nggak usah kejar kuantitasnya, tapi kita kejar kualitasnya aja. Adik-adik yang baru ini bagaimana, ini kan pasti ada besti-bestinya kan, ada besti-bestinya. Bagaimana bisa, nggak usah banyak, 5-10 orang yang Anda rekrut, Anda sampaikan kepada orang-orang yang Anda rekrut ini, itu Bawaslu itu begini, di Bawaslu itu begini. Di Bawaslu itu ada JDIH. Ini kan akan menjadi bagian sosialisasi dari orang yang tidak tahu sama sekali tentang Bawaslu akan menjadi tahu. Nah, kalau coba kita bayangkan dampaknya. Kalau 5 sampai 10 lah misalnya dari 50 orang ini akan lahir 250 orang yang betul-betul tahu tentang Bawaslu. Nah, ini kan akan mempermudah dan meringankan kerja-kerja kita ke depan. Ini saya ingatkan adik-adik CPNS ya, kalau saya keliling lagi di kabupaten, saya mau langsung minta itu apa yang mau nanti. Saya minta mana PR yang saya kasih, saya mau lihat apakah kalian sudah merekrut. Ya modelnya sih sama sebenarnya soal SKPP apa. Tetapi ini kan kita lakukan dengan cara berbiaya murah istilahnya. Bahkan modal HP aja kan kita sudah bisa kok. Apalagi ada yang mampu membuat komunitas, misalnya karena tadi suara gengsi itu disuarakan dari Kolaka Utara. Mungkin itu yang menjadi menarik buat saya selaku pemantik di pagi hari ini. Ada semangat yang saya tangkap dari adik-adik kita yang baru bergabung di Bawaslu. Mudah-mudahan semangat itu tidak redup dan mudah-mudahan semangat itu bisa menjadi kobaran api yang membakar demokrasi kita lebih baik ke depan. Itu dari saya selaku pemantik, dan izinkan saya menutup kegiatan kita secara resmi di pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil saya cukupkan giat kita pada Kamis pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu. Ya, baik. Bapak Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, saya juga hari ini selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberi kepercayaan
untuk memandu acara kita pada siang hari ini. Jika ada salah kata selaku pemandu kegiatan, mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya juga berharap selaku moderator kepada teman-teman semua, mudah-mudahan diskusi kali ini juga bisa menghasilkan memang sebuah kesimpulan atau rumusan baru untuk menjadi rujukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pertemuan tingkat nasional. Olehnya itu, waktu yang mempertemukan kita, waktu pula lah yang mengakhiri segala kegiatan kita pada siang hari ini. Olehnya itu, kegiatan kita pada sore hari ini dari moderator mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.